Selamat datang kembali di konten Jantan Jawab Netizen Calon Stunners episode ketiga. Mohon maaf teman-teman, saya mungkin udah sekitar 2 bulan vakum dari YouTube. Saya sudah 2 bulan tidak mengupload apapun ke YouTube. Bukan karena saya banyak pekerjaan, tapi karena saya lagi malas saja gitu. Jadi saya pengen gitu teman-teman nge-support saya, ngedukung saya biar saya rajin ngupload konten, biar teman-teman juga dapat informasi. Walaupun kadang informasinya tidak penting, tapi saya percaya apa yang keluar dari mulut saya pasti adalah 1-2 hal itu yang bisa menginspirasi teman-teman gitu. Di konten saya yang ketiga ini, Jantan episode ketiga, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalian, orang-orang yang pengen masuk ke PKN STAN. Tapi masalahnya nih ya, dari konten-konten saya yang memberikan informasi soal STAN, di konten Jantan juga maupun di konten saya dengan Danagiri Sadewa, yaitu YouTuber dari UGM gitu, pertanyaan-pertanyaan itu cenderung sama dan cenderung berulang. Ya sama sih, maksudnya ya pertanyaannya tuh kayak satu orang udah nanya itu tapi orang lain nanya lagi gitu. Misalnya saya jawab di konten ini, pasti ada lagi yang nanya tuh. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cenderung berulang dan sama, mungkin teman-teman bisa nonton dulu video-video saya sebelumnya, video-video saya yang dulu. Karena menurut saya di awal-awal itu saya sudah memberikan informasi yang sangat dasar. Tapi nggak apa-apa, demi berbagi kepada kalian dan tentunya demi AdSense, saya akan menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan kalian. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari yang namanya Ardina Siregar. Dia tanya, lokasi tes kesehatan dan kebugaran PKN STAN itu ada di mana aja, Kak? Ada nggak di Medan? Oke, jadi untuk lokasi tes kesehatan dan kebugaran PKN STAN, yang pastinya itu nggak cuma di Jakarta. Ada di beberapa daerah, tapi saya agak lupa. Mungkin teman-teman bisa browsing gitu. Tapi yang pasti di Medan ada, dan yang pasti nggak cuma di Jakarta. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Sinta. Kakak, kalau giginya gingsul bisa nggak tuh? Ini juga termasuk pertanyaan yang berulang, sering banget terjadi, sering banget ditanyakan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, gigi gingsul tuh apa sih pengaruhnya ke performa kita dalam belajar, dalam kuliah, dalam menjadi abdi negara gitu? Gak ada gitu. Gak ada ketika kita misalnya jadi PNS gitu, tiba-tiba masyarakat minta dilayani, dilihat gigi kita gingsul, lalu dia langsung menyalahkan rezim. Tidak ada. Jadi gak ada pengaruhnya gigi gingsul itu. Oke, sekali lagi, gigi gingsul, gigi berlubang, giginya Raffi Ahmad, tidak mungkin juga sih dia masuk PKN STAN. Dia kan udah banyak duit. Jadi teman-temanku, gigi gingsul, gigi bolong, gigi berlubang, itu gak masalah. Itu bukan menjadi sesuatu hal yang mengganggu gitu. Bukan mempengaruhi penilaian juga. Enggak. Oke, jelas ya. Tolong teman-teman, kalau teman kalian ada yang bertanya gini lagi, langsunglah kalian isolasi dia. Isolasi pakai lakban gitu. Bercanda. Kemudian ada lagi, ya banyak pertanyaan soal gigi berlubang, gingsul gitu. Udah kejawab tadi. Kemudian ada pertanyaan dari Valensi. Kak, tesnya ada tes kesehatan kulit nggak? Kayak ngecek panu atau apa gitu? Tidak dong. Ini kan mencari mahasiswa berprestasi gitu. Bukan nyari orang yang kulitnya bening, glowing, enggak. Itu mungkin lomba mencari brand ambassador skincare ya. Kalau mulus itu bukan di kampus. Itu lebih tepatnya orang-orang yang pengen jadi brand ambassador gitu. Brand ambassador di Body Shop, L'Oreal gitu. Jadi kulit gak masalah gitu. Mau panu kayak mau jamuran kayak apalagi jamur-jamur crispy gitu nggak masalah. Oke teman-teman, kembali saya tegaskan, pertanyaan-pertanyaan kayak gigi, kulit itu bukan sesuatu hal yang mengganggu, jadi nggak masalah. Oke,
Semoga jelas ya teman-temanku. Saya sedih menjelaskan ini berulang kali. Banyak banget yang nanya kayak gini. Tolong ya dimengerti ya, tolong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Putri Banjarnahor. Kalau minus mata 3 ke atas bisa daftar BC nggak bang? Kalau nggak bisa, bisanya ke jurusan apa ya bang? Terima kasih. Ini juga termasuk pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau misalnya mata kita minus, bisa nggak masuk ke bea cukai? Bisa, asalkan minus atau positif. Positif, maksud saya plus, mohon maaf. Minus, plus maupun silindris itu kalau 2 ke bawah itu masih bisa. Tapi kalau udah di atas 2, ya mungkin Anda bisa daftar jurusan dokter mata ya. Nanti kalau misalnya Anda ada kenalan atau misalnya Anda menjadi dokter, kan bisa mengoperasi diri sendiri, mengoperasi mata. Bercanda. Agak kurang ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kemudian ada pertanyaan dari Petit Kelly. Dari nama-namanya sih sepertinya Anda akun fake. Kak, serius mau nanya, tolong jawab. Kalau riwayat penyakit ditanya nggak? Mungkin di beberapa tempat tes, atau mungkin keseluruhan juga pasti menanyakan riwayat penyakit. Karena apa? Karena kalau misalnya mereka sudah tahu riwayat penyakit, mereka akan tahu bagaimana cara mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kepada kita. Dan itu juga menjadi salah satu penilaian apakah kita sanggup untuk melanjutkan tes kesehatan dan kebugaran apa enggak gitu. Karena kalau misalnya kita punya riwayat penyakit yang berat dan kita memaksakan diri untuk ikut tes, ya sama saja Anda mendukung diri Anda untuk masuk rumah sakit, bukan masuk PKN instan. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa punya riwayat penyakit berat, mungkin bisa disampaikan. Tapi kalau masih sanggup untuk melanjutkan tes kesehatan dan kebugaran, ya nggak apa-apa. Sampaikan riwayatnya lalu bilang, saya sanggup. Atau kalau mau, sehari sebelumnya periksa ke dokter lalu buat surat keterangan sehat dan siap untuk mengikuti tes kesehatan dan kebugaran kayak gitu. Ada pertanyaan dari Tezar Hidayat. Bang, tinggi lu berapa bang? Kenapa jadi tinggi saya yang Anda tanya? Kan saya udah lulus. Nggak mungkin dong ketika saya ternyata tingginya kurang dari persyaratan kelulusan saya dibatalkan. Tapi yang pasti tinggi saya adalah 167 cm. Ya, pendek lah. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya jawab di episode 3 kali ini, yaitu pertanyaan dari Dinda. Kalau tangan sering basah mempengaruhi penilaian gak bang? Please jawab. Mungkin kalau ujiannya masih sama kayak dulu, ujian pakai kertas bukan berbasis komputer, ya mempengaruhi dong. Apalagi kalau tangan Anda basahnya tuh sampai bikin kertasnya robek, ya mempengaruhi dong, kan gak bisa didetek. Makanya dulu waktu ujian manual, ujian kertas, saya kan juga ini tangannya basah gitu. Jadi saya bawa sapu tangan. Sapu tangan saya bawa 5 sekalian jualan. Enggak dong. Jadi ya dulu tuh abis ngejawab tuh saya ngelap tangan karena riskan aja gitu bikin lembarnya basah dan robek. Kalau sekarang kan enak berbasis komputer, ujian berbasis komputer mah gak mungkin gitu kan jawabannya rusak. Kalau komputernya rusak mungkin tangan Anda membuat komputernya korslet, tapi nggak mungkin sih. Makanya nanti kalau misalnya ujian buat orang-orang yang tangannya basah itu bawa sapu tangan. Dan kalau berbasis komputer juga sih nggak terlalu mempengaruhi ya, nggak bahaya juga gitu kan. Kita jawabnya di laptop, di komputer pakai keyboard, jadi nggak masalah. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya jawab di konten jantan episode 3 kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih.